Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat podcast? Senang banget Gilang Hafidzi bisa kembali untuk podcast TVRI Jawa Barat yang pastinya menyajikan informasi dan juga obrolan-obrolan menarik, informatif dan juga inspiratif. Saat ini Gilang lagi ada di Tasikmalaya yang terkenal dengan pondok pesantren ataupun santrinya. Nah, kebetulan saat ini saya sedang ada di Pondok Remaja Inabah Pesantren Suryalaya yang ada di Tasikmalaya. Dan yang fokusnya itu kepada rehabilitasi jiwa. Namun kita akan cari tahu dan ngobrol lebih lanjut lagi bagaimana pesantren ini mendidik para siswanya begitu ya dan juga santrinya sehingga mendapatkan yang dituju begitu ya. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan pimpinan sekaligus pembina dari Pondok Remaja Inabah Pesantren Suryalaya, yaitu Pak Eri Hilman. Assalamualaikum Pak Eri. Waalaikumsalam Kang Gilang. Atur nuhun Pak. Damang Pak, Alhamdulillah. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah. Pak Eri ini Pondok Inabah di Pesantren Suryalaya ya Pak ya. Ini sudah dari tahun berapa Pak berdiri di Tasikmalaya Pak? Yang saya kelola alhamdulillah ditunjuk mulai berjalan itu dari tahun 1984. Awal mulanya bukan di sini. Tempatnya masih di Cipanas. Tahun 2000 baru pindah ke sini. Jadi dari tahun 84 sudah oleh kakek saya yang memimpin waktu itu ya berlanjut. Alhamdulillah masih dipercaya amanah untuk ngurus anak-anak beginilah. Anak-anak begini nih Sobat Podcast. Saya juga perlu sampaikan ya, kenapa saya datang ke Pondok Remaja Inabah Pesantren Suryalaya. Ini karena di sini terkait dengan rehabilitasi jiwa. Betul. Untuk para remaja ataupun juga para santri atau peserta didik yang di sini adalah yang sebelumnya ada beberapa hal yang bermasalah dalam kehidupan duniawinya ya Pak ya. Betul. Nah, mungkin boleh disampaikan Pak, yang masuk ke pesantren Pondok Inabah ini tuh yang bermasalah apa saja Pak? Apakah narkoba saja atau misalkan ada masalah-masalah lainnya? Secara umum sesuai Pondok Pesantren Suryalaya membuat tempat rehabilitasi awalnya hanya untuk kenakalan remaja dan korban penyalahgunaan narkoba. Kalau sekarang lebih ke nafsa ya, karena ada zat adiktif lainnya. Betul. Ya. Jadi mulailah dari tahun 70-an awal itu Abah Anom dititipkan oleh beberapa orang tua untuk mengurus anak-anaknya yang berkebutuhan khusus, yang hebat gitu. Hebat dalam tanda kutip ya. Saya sampai sekarang ya alhamdulillah gitu. Jadi lebih ke narkoba dan kenakalan remaja. Oke Pak, berarti awal mulanya memang langsung fokus ke treatment kepada anak-anak yang narkoba, yang kenakalan gitu, atau ada juga pendidikan generalnya untuk Pondok Inabah di pesantren Suryalaya ini? Ada, kalau secara pendidikan umumnya di Suryalaya ada. Khusus. Tapi untuk tempat rehab khusus korban narkoba dan kenakalan remaja serta zat adiktif lainnya ya, makanya Suryalaya ada bidangnya khusus namanya Inabah. Oh, jadi memang disebut khusus untuk pondok ini tuh penanganan rehabilitasi gitu ya. Kalau secara umum sekolah dari mulai TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi bahkan sekolah tinggi ekonomi itu semua ada secara umum yang di Pondok Pesantren Suryalaya. Oke, ini kan satu bidang ya Pak ya, Pondok Inabah. Ya. Inabah ini artinya apa nih Pak? Inabah itu asalnya dari kata anaba, dari penggalan Al-Quran yang kurang lebih artinya adalah kembali ke jalan yang benar. Oke. Ya. Maknanya mungkin karena anak-anak penyalahguna ini sebelumnya bukan tidak tahu jalan yang benar ya. Iya Pak. Tapi mereka mencari jalan sendiri akhirnya tidak benar. Ya memang jangankan yang anak-anak remaja ya Pak ya. Orang yang sudah makan asam garam saja dewasa gitu ya udah banyak berkehidupan begitu secara usia itu pasti ada saja masalah ya Pak ya. Apalagi zaman sekarang. Iya betul. Dengan berbagai faktor ya Pak ya. Tapi memang Pak kalau misalkan untuk rentang usianya sendiri Pak, kalau yang di sini tuh semuanya remaja Pak atau ada juga yang di luar usia kategori remaja Pak? Untuk saat ini memang kategorinya rata-rata dikatakan remaja itu berkisar usianya di atas 16 ke atas lah. Oke. Ya.
sampai yang rata-rata yang pada umumnya itu di atas usia 20 sampai 30. Masih bisa ya, 20 sampai 30. Ya. Kalau yang anak-anak lebih kecenderungannya kenakalan mungkin ya. Kemarin ini ada beberapa tapi itu mah kenakalan bukan narkoba ya. Ada yang umurnya 14 tahun. Bahkan yang 10 tahun. Saya pernah menerima juga yang begitu. Nah, Pak, kenakalan ini tuh indikasinya tuh dari orang tuanya atau gimana Pak? Ada laporan-laporan juga misalkan dari warga sekitar atau keluarga saudara yang lainnya? Tentunya ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang berperilaku agak menyimpang ya. Baik itu nakal, lebih ke tidak bisa diatur dan lain sebagainya, terlebih anak di bawah umur. Faktor utama adalah mungkin lebih ke daripada internal keluarga. Ya. Banyak hal yang menyebabkan si anak merasa dibuang lah, kurang diperhatikan lah, atau broken home, mohon maaf, atau hal lain karena orang tuanya sibuk. Diberikan perhatiannya sebatas materi, sehingga anak itu mencari perhatian lain karena ingin diperhatikan. Itu yang pertama. Yang kedua, lingkungan juga. Lingkungan juga dominan karena di mana dia anak-anak atau siapapun lingkungannya kurang kondusif atau katakanlah tidak baik, itu akan berpengaruh terhadap pribadi, perilaku masing-masingnya. Oke Pak. Kemudian Pak, kalau misalkan kenakalan tadi ya Pak, ini saya pikir ini masih umum gitu ya Pak ya. Nakalnya lebih kepada apa sih Pak? Nakalnya lebih ke kalau di bawah umur ya. Iya. Dia ambil barang, jual untuk main game. Kalau ada kan, zaman sekarang anak-anak lebih ke untuk beli apa namanya, bukan koin, pulsa untuk main game. Jadi dia semakin berani aja ketika ketagihannya dengan permainan. Jadi lebih ke bukan nakal secara apa namanya brutal, bukan. Lebih ke yang punya, tapi kebanyakan punya orang tuanya. Dibelikanlah sesuatu, diambil. Satu, kalau nggak di Solo sekarang nggak sekolah. Jadi kalau anak di bawah umur kebanyakan lebih ke nakalnya itu bandel. Bandel. Badung gitu ya Pak ya. Badung lah begitu. Jadi mungkin hal-hal yang sebetulnya itu tidak baik dianggap kecil dan wajar mungkin ya Pak ya. Jadi kebiasaan gitu ya. Banyak faktor tadi disampaikan sama Pak Eri gitu ya Pak ya. Nah kalau misalkan metode pembelajarannya sendiri ataupun juga treatmentnya yang ada di Pondok Remaja Inaba ini seperti apa nih Pak? Sesuai dengan ketentuan dan petunjuk daripada Pondok Pesantren Suralaya, jadi Abah Anom sudah membekukan metode untuk rehabilitasi penyembuhan anak-anak korban narkoba ini adalah bangun pagi jam 2 malam sudah bangun. Mandi. Mandi tobat. Setelah mandi tobat, sholat tobat. Setelah sholat tobat mereka langsung tahajud. Setelah tahajud dia tasbih. Setelah tasbih tutup dengan witir. Disambung dengan zikir sampai menjelang subuh. Jadi kesehari-harian kurun waktu anggap 24 jam mereka semua mengerjakan ibadah fardu maupun sunnah secara sholat itu hampir 110 rakaat. Masya Allah. Fardu dan sunnah. Yang utamanya di Inaba adalah bangun malam jam 2 mandi tobat, itu ada hal yang fardu. Dan yang terutama zikir ini ya yang diajarkan oleh Abah. Setiap kita selesai ibadah sholat fardu itu wajib. Berarti ya, obatnya cuma beribadah. Membiasakan sholat. Gitu. Mengatur waktu bahwa hari-hari memang mereka kerjaannya. Di samping itu ya juga mereka punya kegiatan lain, olahraga, nonton TV juga ada. Ada juga lah hiburan lainnya, tidak hanya melulu diporsikan gitu ya Pak ya. Oh ya Pak Eri, Banyak. kan ini pasti setiap anak kenakalannya skalanya beda-beda. Terus kemudian juga pasti pendekatannya pun bakalan beda ini Pak. Nah itu gimana ketika pas masuk langsung diberikan metode-metode yang tadi termasuk ibadah yang 110 rakaat sehari, itu ada yang mental-mental gitu Pak atau kesulitan-kesulitannya? Mereka yang dibawa ke sini itu ada beberapa cara. Ada yang memang sadar. Ada yang memang dipaksa. Ada yang dibohongin. Ada juga yang dibawa oleh aparat yang berwajib. Bahkan mungkin sebelumnya mereka sudah di tempat penitipan, mohon maaf. Dibawa oleh yang berwajib ke sini.
Ya kalau kami di sini begitu mereka masuk lihat situasi dulu. Lagi normal, lagi setengah mabuk, apalagi mabuk. Iya. Kalau lagi normal ya otomatis begitu masuk mereka langsung suruh adaptasi seperti biasa. Tapi kalau dalam kondisinya si mabuk, mereka dimasukkan ke ruangan khusus dulu supaya, namanya juga lagi mabuk kan, diisolasi dulu lah ya, supaya tidak mengganggu ke yang lain. Iya. Ya nggak ada yang begitu masuk wah mau, nggak ada lah. Ada lumayan lah. Wah, pakai otot dulu gitu kan. Iya, iya. Maksudnya pakai otot ya kita pendekatannya kan kalau masih bisa diajak ngobrol diajak ngobrol. Kalau tidak pun istilahnya kita lebih ke diajak bicara lah. Baik-baik dijelaskan masalahnya kenapa mereka dibawa ke sini. Gitu, supaya paham aja dulu. Namanya lagi begitu kalau dikasih ceramah nanti pusing deh. Iya, jadi harus tahu juga ya Pak ya, kapasitas dari anaknya. Kapasitasnya seperti apa. Nanti lama-kelamaan akan masuk metode yang seutuhnya yang ada di sini ya Pak. Ya, itu beradaptasi sekitar dan nanti kalau sudah masuk itu seminggu atau 2 minggu mereka sudah. Dan begitu masuk, kalau di Inabah itu semua Inabah itu kita langsung stop dengan apa yang mereka pakai sebelumnya. Mau itu obat-obatan, minuman keras, zat adiktif lainnya seperti sabu atau apapun lah. Sinte, ganja. Jadi begitu di Inabah itu pola penyembuhannya stop dengan zat-zat tertentu. Termasuk perangkat-perangkat maksudnya seperti handphone dan sebagainya itu juga tidak ada. Lepas ya mereka Pak ya lepas semua? dengan dunia dulu. Betul. Nah kalau misalkan di jangka waktu kan gitu Pak, biasanya nih Pak, untuk beberapa kenakalan tersendiri itu harus berapa lama nih Pak untuk pembelajaran di sini? Secara umum metode ini sudah dibakukan, jadi kalau lihat secara umum itu kan minimal 4 bulan. Oh iya. Tapi juga kita lihat perkembangan daripada masing-masing anak ini. Seperti apa. Dalam waktu yang secepat-cepatnya mungkin sesuai dengan maklumat Abah, mungkin 2 bulan pun bisa. Tapi kita lihat juga perkembangan. Karena yang bersangkutan itu, korbannya itu penggunanya baru kemarin, sudah setahun, sudah tahunan. Itu kan berpengaruh dengan proses waktu. Ya, kalau misalkan masalahnya masih cukup ringan, ya mungkin dalam 2 bulan pun bisa. Tapi kalaupun masalahnya agak pelik, nggak cukup 4 bulan. Jadi senantiasa kita ada evaluasi. Oke. Berarti ada masa konselingnya juga, monitoring ke anak-anaknya juga ya Pak ya, remaja. Terus itu biasanya ada beberapa hal yang maksudnya dicurhatkan oleh anak-anak tuh kayak gimana nih Pak? Lebih ke kehidupan sehari-hari yang biasa mereka lakukan, hadapi. Begitu diputus dengan masuk ke Inabah, tentu ada sesuatu yang hilang ya. Berubah. Yang terutama menurut mereka adalah, waduh kebebasan ini. Mereka pikir ini masuk penjara nih, saya nggak bisa. Karena biasa mereka bebas, biasa tidak teratur, masuk ke sini tidak bisa bebas, serba teratur. Jadi lebih ke personal habit. Kebiasaan-kebibiasaan. Kalau bab masalah ketergantungan itu sebetulnya gampang. Ketika mereka dalam beberapa hari tidak mengkonsumsi itu nggak ada istilah ketagihan. Sakau itu mungkin kalau sudah kelasnya, mohon maaf, sudah pakai heroin, kokain, morfin itu ke sana. Kalau masih sabu, ganja, sinte, obat itu lebih ke hilang kebiasaan aja, nggak akan jadi gimana ya. Dalam seminggu 2 minggu sudah bisa. Karena selain mereka berhenti, mereka kan di-combine dengan aktivitas yang tinggi. Sehingga otomatis otaknya nggak banyak loading kan. Belum apa-apa udah bangunin sholat, belum apa. Yang selama ini kalau mereka akan beraktivitas itu harus ada doping. Entahlah minuman, obat, apapun. Di sini kan tanpa doping harus beraktivitas. Sehingga lama-kelamaan juga insya Allah kalau bab-bab yang demikian sebetulnya bisa cepat pulihnya. Dan kemudian juga yang utamanya berapa lama dia mengkonsumsi yang begitu. Itu gak berpengaruh. Jadi kayak ada yang hilang lah. Biasa mengkonsumsi karena juga mereka macam-macam alasan yang mengkonsumsi itu. Karena ada masalah, ikut-ikutan teman, gaya hidup. Itulah. Di rumah banyak masalah gitu. Berarti rata-rata Pak memang faktornya dari lingkungan sekitar bahkan terdekat dari keluarga gitu ya Pak ya? Semua berawal dari rumah.
sebaik-baiknya pendidikan atau apapun itu kan dari rumah dulu. Jadi memang kalau masalah bab anak-anak seperti ini itu anak-anak kita semua terutama lebih ke kurangnya pengawasan. Itu ya Pak Dari ya. semua pihak terutama ya orang tua, lingkungan, tetangga, aparat pemerintah. Ya, apalagi zaman sekarang kan yang mudah, terlalu mudah mendapatkan. Iya Pak. Barang-barang tersebut terlalu mudah mendapat. Bisa diakses di mana aja, kontak Mau juga via IT, apa? bener. Ya, via medsos apapun bisa. Luar biasa Mas. Lain zamannya saya dulu gitu kan. Yang begitu kan barang mahal, susah. Kalau sekarang mah kapan aja di mana saja siapa saja bisa. Ya, Pak, ini kan ketika misalkan sudah melalui 4 bulan gitu ya, yang sudah dibekukan dengan peraturan yang ada di pesantren Suryalaya, kemudian juga metodenya sudah dilalui. Nah, pasca pendidikan di sini gitu Pak. Nah itu ada monitoring lagi nggak atau misalkan konsul dengan orang tua sehingga orang tua juga bisa memastikan nih anak nggak akan kembali lagi ke masa lalu. Secara umum kita kan ketika anak-anak masuk ke sini kan punya background juga. Ada yang masih sekolah, ada yang sudah bekerja, ada yang sudah rumah tangga, ada yang sudah kuliah dan lain sebagainya. Tentu secara evaluasi kita pun setelah mereka keluar dari sini itu masih berhubungan. Iya. Terutama dengan orang tua, dengan anaknya sendiri. Karena di dalam sendiri pun dievaluasi. Karena setiap anak yang masuk ke sini kita harus dites. Sejauh mana bisa bacaan sholatnya, mengerti mengajinya. Jadi jangan sampai keluar dari sini yang tiap hari sholat, bacaan sholatnya nggak bisa. Ya itu aja. Jadi di Inaba sendiri dibekali. Yang basic khususnya untuk agama, untuk ibadah. Untuk praktek ibadah. Harus bisa dulu harus, ya Pak ya. Wajib itu. Itu adalah suatu keharusan yang nanti juga pasti akan diimplementasikan dalam kehidupannya ya Pak ya. Dan mereka kan di dalam sendiri diajarkan kapan dia nanti jadi Bilal, kapan dia jadi belajar jadi imam. Ya kan harus. Kan nanti siapapun kita seorang laki-laki kan bakal jadi imam. Iya. Minimal untuk dirinya sendiri, keluarga, masyarakat pada umumnya kan. Iya. Itu dibekali supaya ya untuk diri sendiri dulu lah minimal bisa tahu. Oke. Pak, dari proses ke proses, bulan ke bulan gitu ya sampai anak ini merasakan perubahan. Ini testimoni yang mungkin sering diungkapkan ke Bapak baik dari orang tua ataupun dari anaknya tuh kayak gimana Pak biasanya? Saya sudah merasakan banyak berubah dari segi kebiasaan ibadah atau misalkan menghilangkan kenakalan-kenakalan sebelumnya tuh gimana? Bahasa umum mereka cuma satu, Pak saya kapok. Oh gitu? Nah, saya jerak Pak. Ya, itu kan harus didalami dulu. Karena bahasa begitu mereka akan berujar itu mungkin dalam 1 bulan juga sudah berujar. Tobat Pak. Oh ada yang langsung sumbar ngomong gitu ya Pak ya? Ya saya bilang di sini ngomong tobat. Iya nggak ada pilihan di sini mah ya. Jadi keluar, nah itu ujiannya kan mereka di luar sendiri harus. Tapi saya pun mengevaluasi ketika mereka sudah merasa dalam kondisi baik, ingin berubah, barulah orang tua dipanggil. Karena yang tahu persis itu kan yang punya chemistry orang tua. Iya. Betul nggak Bu ini anaknya ngomongin itu dari hati atau modus. Iya. Tapi alhamdulillah karena memang prosesnya setelah menjelang 3 bulan orang tua baru bisa ketemu langsung. Oke. Selama itu hanya informasi aja atau saya kirim video, saya kirim foto. Komunikasi orang tua hanya dengan saya. Kalau anaknya sendiri dengan orang nanti setelah mau 3 bulan baru boleh. Karena mereka juga harus evaluasi benar nggak ketika anak yang dititipkan di sini berubah kan malu ya kalau tidak berubah ya. Oke Pak. Dari awal berdiri Pak sudah puluhan tahun sampai tahun ini gitu ya Pak ya. Kemudian sekarang nih sudah ada berapa remaja nih? Secara tertulis di administrasi itu yang terdaftar ya. Sekitar 3.800 lebih. Wah banyak banget ya Pak. Itu dibagi-bagi pondok atau gimana Pak? Nggak, yang pernah direhab di tempat saya dari dulu. Jadi ada nomor register namanya. Siap. Kurang lebih segitu. Kalau yang saat ini, periode saat ini? Sekarang di saya cuma 24 orang. Karena metodenya karena dari Suryalaya otomatis anak-anak pun harus ikut secara metode Suryalaya. Otomatis mereka harus dibawa ke Suryalaya dulu, ditalkin zikir dulu. Karena kan metodenya mandi malam dan zikir yang utama. Obatnya kan cuma itu. Iya. Jadi otomatis zikirnya pun yang harus sesuai dengan
yang diajarkan oleh Pondok Pesantren Suryalaya. Yaitu Dzikir Torekat Qadariyah Nasabaniyah yang itu, Abah Anom ajarkan. Itu berapa lama Pak biasanya kalau maksudnya dari Suryalaya pemahaman dulu terkait dengan zikir dan juga ibadah yang lain itu? Ketika anak-anak baru masuk ke sini mungkin lebih ke adaptasinya 1 minggu, baru 1 minggu kemudian saya bawa ke sana untuk ditalkin zikir namanya, untuk belajar zikir. Iya, jadi di sini adaptasi dulu ya penyesuaian. Kebiasaan dulu, dikirnya kok begini kok beda, makanya Jadi udah tahu nih placementnya ketika misalkan anak ini kemampuan untuk zikir, bacaan-bacaan sholat dan lainnya juga nanti bisa diimprove di Suryalaya gitu ya Pak. Betul. Pak, ini kan tadi udah ada secara data ya 3.000-an ya Pak ya dari awal, terus kemudian sekarang ada sekitar 20-an. Itu dari mana aja sih Pak para siswanya? Kebanyakan dari kota besar seperti kalau dari Sumatera itu Palembang, Lampung, Medan. Iya. Jakarta udah jelas, Jakarta, Bandung kalau di Pulau Jawa. Kalimantan ada, di saya ada 2 orang dari Kalimantan. Hampir dari seluruh Indonesia pun ada sebetulnya yang pernah ke sini. Tapi kebanyakan supportingnya ya bukan supporting dalam tanda kutip positif, bukan Iya, lebih kepada korbannya dari kota-kota besar. Ya contoh kayak Jakarta, Bandung, Surabaya atau Medan, Palembang. Kalimantan apalagi ya. Sebetulnya lebih dekat ke perbatasan, lebih ke sabunya ya, pakai sabunya itu tinggi. Karena memang jauh jaraknya mungkin dari tempat rehab. Itu aja. Bahkan dari Malaysia, Singapura, tempo hari kita juga sering kedatangan pasien seperti itu. Iya. Kemudian Pak, tenaga pendidik yang ada di sini, yang ada di Pondok Inabah nih, ada berapa banyak Pak? Pembina itu ada 6 orang, jadi kalau secara keseluruhan setiap hari itu pembina merangkap ustadz di dalam itu ada 3 orang. Dia 24 jam di dalam. Masya Allah. Di total keseluruhan kami itu ada 12 orang. Ya. Itu sudah sesuai porsinya Pak? Atau ada kekurangan SDM atau gimana? Sesuai rasio yang berlaku ya. Kalau SDM alhamdulillah kita disesuaikan. Jadi 1 orang kan minimal menghandle pembina itu 10 orang kan. Oh iya. Ya, kalau dalam masih rasionya masih. Ya. Pak, ini kan tadi udah menyebar di seluruh Indonesia ya Pak ya. Bukan kita melihat penyumbang mana kenakalan remaja ataupun misalkan lingkungan yang mungkin kota besar ini lebih potensial gitu ya Pak ya. Tapi kalau misalkan ada masyarakat atau sobat podcast lah ya, ini yang juga ingin merekomendasikan saudara, teman gitu yang ingin masuk ke Pondok Inabah, itu tahapan atau proseduralnya gimana Pak? Siapapun yang jadi korban penyalahgunaan, baik itu narkoba atau zat adiktif lainnya, termasuk yang sekarang yang lagi booming, judi online ya. Ya, itu ini juga ya Pak ya, edik juga nih, bikin orang ketergantungan ya Pak ya. Kalau saya teliti judi online ketagihannya bisa lebih daripada narkoba. Oh. Orang lagi asik-asiknya, mau pasang nggak ada kan. Cari dananya gimana caranya aja, bisa yang cepet jadi duit apa. Oh iya. Masang. Slot terutama tuh mungkin udah pada pemirsa juga paham ya. Tapi ya itulah perkembangan zaman yang sedemikian rupa, cari mudah mimpi kan. Yang bahayanya lagi banyak pemakai korban narkoba ini, judi online itu mereka bersinabung dengan sabu. Oke. Karena sabu itu adalah zat adiktif yang membuat lebih semangat. Iya. Siang jadi malam, malam jadi siang. Mainannya judi online. Iya. Jadi yang tadi siapapun yang terkena atau mau direhab ya sebetulnya tinggal datang aja langsung ke Pondok Pesantren Suryalaya. Nanti di sana ada bidang inabah, di sana nanti akan menyalurkan ke inabah mana nanti yang akan dituju. Tentunya sedemikian rupa prosedur yang berlaku di Pondok Pesantren Suryalaya. Tidak ada syarat khusus. Yang jelas ya lebih baik dari yang bersangkutan ada niat untuk kembali ke jalan yang benar. Insya Allah kami di sini hanya bisa memberikan motivasi dan membimbing untuk mengetahui bagaimana kembali ke jalan yang benar. Insya Allah semua tidak ada sesuatu yang harus disesali. Tapi artinya kita menyesali itu untuk tidak berbuat lagi ke depannya. Bagaimana caranya bermanfaat untuk
diri pribadi, keluarga, masyarakat ke depannya. Seperti itu aja. Ya, ini juga bisa menjadi pesan untuk semua orang tua gitu ya dalam mendidik anak, memperhatikan dan juga membimbing kesehariannya ya, Pak Eri ya. Oke Pak, luar biasa ini obrolannya sangat menginspirasi. Ada satu hal. Satu lagi, enggak? Mereka itu jangan dipandang sampah, bukan. Jadi mereka itu harus dimotivasi, harus dapatkan dukungan, terutama dari pihak keluarga, lingkungan, masyarakat. Karena ya mereka sendiri bukan berkeinginan secara umum. Banyak faktor yang membuat mereka begitu. Nah ini diperlukan pengetahuan yang kita persamakan, persepsikan yang sama untuk masalah penyebabnya kenapa. Karena masalah narkoba di Indonesia bukan tanggung jawab masing-masing. Ini sudah harus tanggung jawab bersama yang semua harus paham bahwa ini harus diperangi. Iya, insya Allah mudah-mudahan ini jadi inspirasi dan juga perhatian ya Pak untuk semuanya stakeholder termasuk juga dalam lingkungan keluarga. Gimana dari mulai sebelum, saat dipercayakan untuk dilatih kebaikannya gitu ya Pak ya, sampai dengan lepas atau selesai dari masa pembelajaran di Pondok Inabah. Hatur nuhun Pak Eri, waktunya mudah-mudahan sehat selalu nih sama semua pembina di sini ya. Dan insya Allah mudah-mudahan ini juga menginspirasi Sobat Podcast yang menyaksikan hari ini. Demikian Sobat Podcast, Podcast TVRI Jawa Barat hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komen terus podcast dan juga konten-konten di YouTube TVRI Jawa Barat. Saya Gilang Hafizi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.